Setelah Xiao Yan menerima tantangan untuk bertarung dengan Wang Chen, Huang Quanzunse pun merasa senang setelah melihat Xiao Yan menerima tantangannya. Meskipun dia tidak bisa memperkirakan kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya, namun dia juga sangat yakin dengan kemampuan Wang Chen, yang sudah setengah langkah maju ke tingkat Douzong, setelah masuk ke kolam darah. Huang Quanzunse pun memperingatkan Wang Chen, untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena itu disebabkan olehnya. Huang Quanzunse juga memperingatkan Wang Chen, kalau dia akan mendapat hukuman jika kalah dari Xiao Yan. Mendengar hal itu, Wang Chen sedikit gemetar mendengar ancaman dari gurunya itu. Wang Chen pun meyakinkan gurunya, kalau dia pasti mengalahkan Xiao Yan, yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuningnya. Sementara itu, Lin Yan mencemaskan Xiao Yan yang maju ke depan. Meskipun Lin Yan merasakan kalau kekuatan Xiao Yan jauh lebih kuat darinya, namun Lin Yan tahu dengan jelas kalau kekuatan Wang Chen berada di puncak Dou Huang, dan dia tahu kalau Wang Chen adalah orang yang sangat kejam. Lin Yan yang sangat menghargai persahabatan, dia tidak akan tinggal diam jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan. Sementara itu Wang Chen mendekati Xiao Yan dan kembali mengingatkan Xiao Yan, jika dia mengaku kalah dan bersujud 3 kali pada gurunya, Wang Chen akan membiarkan Xiao Yan pergi dari sana. Namun Xiao Yan mengabaikan perkataan Wang Chen tersebut, dan tersenyum dingin. Kemudian Xiao Yan mengepalkan tangannya, dan doukinya segera melonjak keluar dari tubuhnya. Seketika doukinya itu berkumpul di tangannya, dan membentuk sebuah pedang balok energi. Sementara itu niat membunuh melonjak di mata Wang Chen, saat Xiao Yan mengabaikan perkataannya. Wang Chen dengan cepat melesat dan langsung muncul di belakang Xiao Yan. Dia langsung melancarkan belatinya ke arah leher dan jantung Xiao Yan. Namun Xiao Yan dengan cepat menangkis belati itu dengan pedang energinya. Kemudian Wang Chen kembali melancarkan serangannya ke arah Xiao Yan, namun Xiao Yan masih bisa menangkis serangan tersebut. Xiao Yan pun mengatakan kalau kemampuan Wang Chen biasa-biasa saja. Mendengar hal itu, Wang Chen mengatakan kalau itu hanyalah pemanasan. Kemudian douki hitam melonjak keluar dari tubuh Wang Chen. Doukinya itu seperti pilar hitam dan melesat ke langit. Jelas kekuatan douki Wang Chen ini sudah melebihi kekuatan di puncak Dou Huang, dan sudah bisa dianggap setengah langkah ke tingkat Douzong. Meski Wang Chen sudah setengah langkah ke tingkat Douzong, Xiao Yan masih bersikap santai menghadapi Wang Chen. Kemudian Wang Chen kembali melancarkan serangan kuat ke arah Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan langsung menggunakan teknik penguasa aliran tubuh 6 gabungan untuk menangkis serangan Wang Chen. Di sisi lain, wajah Huang Quanzunse berubah menjadi suram. Dia merasakan kekuatan Xiao Yan terus meningkat, dan dalam waktu singkat kekuatan Xiao Yan mendekati kekuatan Wang Chen, bahkan kekuatan Xiao Yan masih terus meningkat. Feng Zunse, Lei Zunse, Jian Zunse dan yang lainnya langsung terkejut, karena Xiao Yan benar-benar menyembunyikan kekuatan aslinya. Dan jika itu terus berlanjut, maka orang yang akan dalam masalah adalah Wang Chen. Aura Xiao Yan yang sudah melebihi Wang Chen melonjak keluar. Kemudian Xiao Yan menggunakan teknik baru dari pedang baloknya yaitu api 6 gabungan. Segera api coklat kehijauan menempel di ujung pedang balok energinya, dan kemudian Xiao Yan pun langsung melancarkan serangannya itu ke arah serangan Wang Chen. Sementara itu Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er langsung terkejut saat merasakan energi orang misterius tersebut sebenarnya seorang elit Douzong. Kemudian Feng Qing'er merasakan perasaan familiar dari orang misterius tersebut semakin kuat. Di sisi lain, Lin Yan juga tidak menyangka kalau Xiao Yan sebenarnya sudah mencapai tingkat Douzong. Dia dengan jelas ingat kalau kekuatan Xiao Yan masih di puncak Douang, saat dirinya meninggalkan Xiao Yan di Kekaisaran Jiama. Namun setelah beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan benar-benar telah naik ke tingkat Douzong. Sedangkan dirinya yang sekarang sudah naik ke tingkat Dou Huang bintang 4, hal itu diperolehnya setelah mendapat warisan dari leluhurnya. Lin Yan akhirnya mengerti kenapa Xiao Yan berani menantang Wang Chen. Sementara itu ekspresi Huang Quanzunse semakin suram, tatapannya dengan sinis menatap Xiao Yan, dan baru kali ini dia salah menilai orang lain. Begitu juga dengan Feng Zunse, Lei Zunse, dan Jian Zunse, mereka bertiga terkejut dengan hal itu. Meskipun seorang Douzong tidak layak membuat mereka bertindak seperti itu, namun usia Douzong di hadapan mereka masih begitu muda, hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, maka bakat orang tersebut sangat luar biasa, atau dia memiliki latar belakang yang sangat kuat di belakangnya. Jian Zunse mengira kalau Xiao Yan bukan orang biasa, dan Wang Chen bukan tandingannya. Mendengar hal itu, Huang Quanzunse mengatakan kalau itu masih belum berakhir. Sementara itu di arena pertempuran Wang Chen tidak menyangka kalau orang tersebut sebenarnya adalah seorang Douzong, dan seketika ekspresinya berubah menjadi suram. Jika dirinya dikalahkan oleh Xiao Yan, Wang Chen tahu dengan jelas hukuman apa yang akan menantinya setelah kembali ke pavilion musim semi kuning. Wang Chen yang tidak mau hal itu terjadi, dia langsung menggunakan teknik keterampilan darah musim semi kuning. Teknik tersebut adalah teknik Dou yang sangat kuat dari pavilion musim semi kuning. Seketika aura Wang Chen tiba-tiba melonjak, dan energi hitam pekat menyebar dari tangan kanannya. Wang Chen pun melancarkan serangan lengan hitamnya itu ke arah Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan kembali melancarkan serangannya, yang seketika bertabrakan dengan serangan Wang Chen.
Saat tabrakan terjadi, gumpalan api surgawi Xiao Yan disalurkan pada pedang balok energi, dan langsung ditembakkan ke arah Wang Chen. Seketika ledakan sekali lagi terdengar, dan seketika tubuh Wang Chen terpental ke arena. Kemudian Wang Chen yang sudah terluka mencoba untuk berdiri, dan seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Wang Chen pun merasakan rasa sakit di dalam tubuhnya, dan baru sadar kalau gumpalan api hijau yang sangat panas ada di tubuhnya. Kemudian Xiao Yan muncul dan menatap Wang Chen yang masih hidup. Setelah itu Xiao Yan menatap Huang Quan Zunse, yang memiliki ekspresi suram. Huang Quan Zunse pun berdiri dengan suaranya yang dipenuhi amarah dan niat membunuh, dia mengatakan kalau Xiao Yan benar-benar mengejutkan dirinya. Sementara itu Xiao Yan memberi hormat kepada Huang Quan Zunse, dan mengatakan kalau dia sudah memenuhi kesepakatannya, dan dia pamit pergi dari sana. Namun Wang Chen tiba-tiba menyuruh Xiao Yan untuk berhenti. Xiao Yan pun berbalik ke arah Wang Chen yang dengan susah payah berdiri. Xiao Yan bertanya apakah Wang Chen masih ingin bertarung dengannya. Sementara itu Wang Chen kembali memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Kemudian dia tersenyum kepada Xiao Yan, dan mengatakan kalau dirinya tidak menyangka kalau Xiao Yan maju ke tingkat Douzong dalam waktu 3 bulan, setelah memasuki kolam darah. Wang Chen yang dapat mengenali kalau orang misterius itu adalah Xiao Yan, karena Wang Chen mengenali api surgawi Xiao Yan, saat bertukar pukulan sebelumnya. Seketika semua orang di tempat tersebut terkejut, saat mendengar kalau orang misterius itu adalah Xiao Yan, yang baru-baru ini memiliki konflik dengan pavilion petir angin, dan berhasil lolos dari Fei Tian. Tang Ying dan Wu Qingluan yang berada di kursi VIP tidak menyangka kalau Xiao Yan benar-benar datang ke sana. Bahkan Feng Qing'er juga tidak menyangka kalau Xiao Yan mempunyai keberanian untuk datang ke sana. Sementara itu Lei Zunse yang terkejut pun bertanya pada Fei Tian di sampingnya, apakah orang misterius itu benar-benar Xiao Yan? Di sisi lain, Huang Quan Zunse tampak senang saat melihat kemarahan Lei Zunse. Dia tidak menyangka kalau itu adalah Xiao Yan, yang mempunyai konflik dengan pavilion petir angin. Sementara itu Feng Zunse dan Jian Zunse juga terkejut dengan identitas Xiao Yan yang sebenarnya. Namun mereka berdua hanya diam, dan tidak ikut campur dengan masalah pavilion petir angin. Kemudian Fei Tian berdiri dan mengepalkan tangannya. Karena masalah sebelumnya dengan Xiao Yan, dia jadi dimarahi oleh Lei Zunse dan diejek oleh dua pemimpin pavilion petir angin lainnya, karena tidak bisa menangkap Xiao Yan. Fei Tian pun melirik Xiao Yan di arena, dan menyuruh Xiao Yan untuk melepaskan topengnya. Sementara itu, Xiao Yan tidak menyangka kalau identitasnya akan dikenali oleh Wang Chen. Lin Yan pun menghampiri Xiao Yan dan bertanya apa yang akan dilakukan Xiao Yan sekarang. Kemudian Xiao Yan mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Meski begitu, Xiao Yan mengira kalau mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri dari sana dengan kekuatannya yang sekarang. Karena identitasnya sudah diketahui, Xiao Yan pun melepaskan topeng di wajahnya. Kemudian Xiao Yan melirik Fei Tian dan bertanya, apakah hari ini Fei Tian mau menyerangnya lagi? Seketika ekspresi Fei Tian berubah dan dipenuhi amarah setelah Xiao Yan melepas topengnya. Dalam sekejap tubuh Fei Tian pun menghilang. Di sisi lain ekspresi Xiao Yan seketika berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang, dan dia langsung mendorong Lin Yan agar menjauh dari sana. Tak lama kemudian Fei Tian muncul di belakang Xiao Yan dan langsung melancarkan serangan cakar tangannya kepada Xiao Yan. Namun tiba-tiba tubuh Xiao Yan melesat dan menghindari serangan tersebut. Fei Tian pun tidak menyangka kekuatan Xiao Yan sudah meningkat setelah beberapa bulan berlalu. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau pavilion petir anginnya hanya bisa menindas orang yang lebih muda, dan mengandalkan reputasinya untuk menindas orang lain. Kemudian Xiao Yan tertawa dan melirik Lei Zunse di kursi VIP. Xiao Yan pun mengejek Lei Zunse dan mengatakan jika Lei Zunse menganggap kalau konflik Xiao Yan dengan pavilion petir anginnya sangat besar, Xiao Yan menyarankan agar Lei Zunse sendiri yang menangkap Xiao Yan, karena dengan kekuatannya yang sudah mencapai Douzun, dia dapat dengan mudah menangkap Xiao Yan. Seketika perkataan Xiao Yan tersebut membuat orang-orang yang ada di sana terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Yan berani memprovokasi Lei Zunse. Namun beberapa orang yang pintar menganggap kalau tindakan Xiao Yan tersebut akan menguntungkan Xiao Yan. Karena dengan mengatakan itu, Lei Zunse tidak akan berani bertindak melawan orang yang lebih muda, dengan status dan reputasi yang dimilikinya sekarang. Jian Zunse pun melirik Lei Zunse dan tertawa. Dia mengatakan kalau Xiao Yan benar-benar licik dan sangat pintar. Sementara itu Lei Zunse mengatakan kalau Xiao Yan tidak perlu mengatakan hal itu, karena dia sendiri tidak perlu bertindak untuk menangkap Xiao Yan. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan meskipun Lei Zunse tidak akan bertindak, namun pavilion petir angin tetap akan menindas orang yang lebih muda dengan mengirim Fei Tian. Dan jika Fei Tian gagal, masih ada pemimpin barat dan pemimpin selatan untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, pemimpin pavilion angin barat mengatakan kalau dirinya dan pemimpin selatan tidak akan ikut campur dengan masalah pavilion utara Fei Tian. Sementara itu Fei Tian yang tidak peduli dengan reputasinya yang akan menjadi buruk, dia kembali menyerang Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan tidak menyangka kalau Fei Tian tidak peduli dengan reputasinya yang akan jelek. Di sisi lain, Lin Yan berteriak dan menyuruh Xiao Yan untuk lari dari sana. Kemudian Xiao Yan yang menyadari kalau dirinya tidak akan bisa menang melawan Fei Tian,
karena kekuatannya masih berbeda jauh dengan Fei Tian. Xiao Yan pun tidak punya pilihan lain selain mempercayai Feng Zunze. Kemudian Xiao Yan memberi hormat kepada Feng Zunze yang ada di kursi VIP, dan minta Feng Zunze untuk melihat sesuatu. Sementara itu Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba bicara kepadanya. Feng Zunze pun mengatakan kalau itu masalah Xiao Yan dengan pavilion petir angin, dan dia tidak ada hubungannya dengan masalah mereka. Lagi pula Feng Zunze yang tidak mengenal Xiao Yan, dia tidak akan mengambil resiko untuk menyinggung pavilion petir angin hanya untuk membantu Xiao Yan yang tidak dikenalnya. Kemudian Xiao Yan melepaskan cincin peninggalan Yao Lao di jarinya, dan melemparkannya ke arah Feng Zunze. Feng Zunze pun meraih cincin tersebut dan langsung terkejut saat melihat cincin itu milik temannya Yao Lao. Tak lama kemudian, Feng Zunze langsung bertindak dan menghentikan Fei Tian yang mau menyerang Xiao Yan.